supervisi. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Ini tidak penilaian, tapi cuma ingin mengetahui saja. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu berhubungan dengan tujuan. Kira-kira tujuan dari pembelajaran panjenengan apa ya, Bu? Kebetulan ini materi saya kan sampai gaya nih. Nah, dan tujuan pembelajaran saya nanti saat saya mau masuk kelas itu, saya ingin peserta didik dapat mengaplikasikan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tahu ini gaya apa, seperti itu. Dan berarti ada satu tujuan pembelajaran ya, Bu, yang ingin panjenengan capai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu berikan kepada anak ketika observasi ini? Untuk area pengembangannya sendiri, saya harapkan nanti yang saya aplikasikan itu pertama itu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gaya. Terus yang kedua, siswa juga dapat mengidentifikasi dari jenis gaya sentuh dan gaya tak sentuh, serta keuntungan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari itu akan terjadi. Oh, iya. Berarti area yang akan panjenengan kembangkan itu ada 3 ya, yaitu terus kemudian saya ingin mendengar rencana pembelajaran panjenengan yang akan panjenengan terapkan, mungkin dari segi pembelajarannya, modelnya, kemudian strategi pembelajarannya itu bagaimana? Untuk strategi pembelajarannya, karena nanti di kelas 7I, mungkin ini kebetulan jadwalnya di sana ya, Bu. Itu dari sikap karakteristik anak itu berbeda-beda. Mungkin nanti saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk sosial emosionalnya nanti saya kategorikan sendiri. Terus pembelajarannya juga dengan secara berkelompok dengan model discovery learning. Karena mungkin dari situ cocok untuk diterapkan dengan materi gayanya. Oke. Sekarang bagaimana, Bu, dengan media pembelajaran yang akan panjenengan gunakan dalam pembelajaran besok? Rencana saya itu besok saya menggunakan media pembelajaran buku, biasa buku yang dipakai siswa dan buku. Terus ada PowerPoint. Nanti saya juga akan menayangkan beberapa animasi video pergerakan gaya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada bermacam-macam gaya. Jadi anak-anak juga tidak hanya mengawang-awang saja, tapi dia bisa langsung lihat visualnya di gambar dan video. Terus juga saya kalau ada video juga pasti membawa laptop. Oke, siap. Kemudian kapan kita kira-kira kita akan melakukan observasi ini, pada hari apa dan di kelas apa ya? Kalau ini pas tadi gaya itu sesuai jadwalnya besok, Bu. Besok hari Rabu di kelas 7I. Oke, besok kita akan berjumpa di kelas 7I pada hari Rabu. Baik, hari ini kita cukupi percakapan ini. Besok hari Rabu kita akan berjumpa di kelas 7I. Nanti, Bu. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Siap, pagi, luar biasa, tak semangat,
Silakan Mas Teguh pimpin berdoa. Siap, siap. Doa mulai. Setelah selesai, pada guru dari salam. Ya, selamat pagi. Anak-anak, untuk hari ini adakah kelas 7I yang tidak masuk? Ada ya? Siapa? Alex. Siapa lagi? Karita. Alex dan Karita. Alex kenal sama Romi, 3 orang. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2, 3, 4, sudah. Yuk. Siap ya? Konsentrasi ya. Saya ulangin. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Waktunya hanya 3 menit, kalian mengamati gambarnya ya. Dan menjawab. Boleh dikasihkan alasannya lebih bagus. Nanti perwakilan ada yang presentasi ke depan ya. Alasannya singkat saja. Sudah ya? Berganti 1 menit lagi. Oke, siap ya? Siap Bu. Gambar kamu. Apa yang kira-kira orangnya mendorong tembok? Bandingnya terus. Nah itu. Kira-kira ini masuk ke urutan berapa? Silakan. Ini gambar apa? Roket termasuk penerapan dalam urutan berapa?
diam, lalu tiba-tiba bergerak termasuk hukum Newton 1 karena bus yang awalnya diam menjadi bergerak. Pada gambar kedua terdapat percepatan yang berbeda, awalnya santai menjadi menambah gayanya termasuk hukum Newton 2. Gambar ketiga termasuk hukum Newton pertama karena terdapat mempertahankan kedudukannya. Pada gambar keempat menunjukkan terdapat aksi reaksi pada orang mendorong tembok menggunakan suatu proses termasuk hukum Newton ketiga. Pada gambar kelima pada mobil yang jalan dengan kecepatan yang konstan termasuk hukum Newton 1. Gambaran keenam roket yang bergerak menunjukkan akselerasi. Ada api yang mendorong sehingga roket bergerak ke atas termasuk hukum Newton 3. Pada gambar ketujuh aksi reaksi pada perahu yang didorong menggunakan kayu termasuk hukum Newton 3. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompoknya Mbak Najwa dan Nandira, ya, tadi sudah saya amati dan saya perhatikan jawabannya betul semuanya. Jawaban dari soal gambar tadi sudah betul dan sudah tepat, ya, maka dari itu skor untuk kelompoknya Mbak Najwa dan Nandira 100. Oke, yuk. Semangat, tanya dulu mana? Biar lebih semangat lagi, anak-anak. Jadi kita jawab bersama, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan. Baik ya, anak-anak, itu untuk hari ini belajar kita sudah selesai, ya. Bu Adi sebelumnya mau bertanya dulu, apakah anak-anak tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Gaya. Resultan gaya. Hukum Newton. Yang gaya dan resultan gaya tadi refleksi aja ya, review ke materi sebelumnya. Hukum Newton pun juga sama. Nah, anak-anak sekarang, Bu Adi tanya, hukum Newton tadi ada berapa? 3. Apa saja hukum Newtonnya? Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ke-3. Nah, lalu tadi anak-anak sudah belajar membedakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham. Pada siang hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari Bu Anis. Pesan Bu Anis, tetap semangat belajarnya, motivasi belajarnya ditingkatkan lagi sampai bertemu di hari lain hari, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah sehat baik Bu. Bu Nur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Anis. Kemarin Bu Anis sudah selesai nih melaksanakan praktik mengajar. Sekarang saatnya kita berbincang-bincang di pasca observasi, ngeten nggih Bu. Sedangkan tujuan dari perbincangan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran
sekaligus nanti kita akan menyepakati tindak lanjut dari pembelajaran yang panjenengan lakukan kemarin. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Saya ingin menanyakan, Bu, bagaimana perasaan panjenengan ketika kemarin diadakan observasi, ngoten, Bu? Perasaan saya ya Bu, jujur ketika jenengan mengobservasi saya tuh saya merasa aduh gimana gitu, padahal biasa mengajar tapi ketika ada yang mengobservasi itu kita merasa bingung, agak grogi gitu Bu. Tapi lamanya waktunya berjalan saat mengajar nih sampun terbiasa. Oh, ngoten nggih. Ya. Kita bisa beradaptasi, ngoten nggih. Kemudian dari kemarin pembelajaran, area pengembangan yang akan Ibu capai pada observasi kemarin itu apa ya? Untuk area pengembangannya kemarin itu yang pertama anak-anak mampu mengidentifikasi macam-macam gaya. Jadi pas materi gaya itu anak-anak mampu mengidentifikasi macam-macam gaya apa saja, terus jenis gaya sentuh itu dan tak sentuh itu apa saja, dan serta keuntungan serta kerugian dari gaya geser itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ngoten nggih. Kemudian dari area pengembangan kemarin itu apakah sudah berhasil atau menurut panjenengan berhasil atau mboten, ngoten niku? Untuk area pengembangannya kemarin alhamdulillah kurang lebihnya itu sudah berhasil Bu. Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kayak anak kemarin ada saat evaluasi ada beberapa anak yang masih ada kesalahan dalam identifikasi itu evaluasi. Berarti berhasil tapi masih ada kekurangan. Kemudian untuk kekurangan itu apa Bu Anis itu apa saja tadi kekurangannya? Kalau menurut saya mungkin kan saat itu pembagian kelompok ya Bu, itu langsung klasikan secara duduk yang bersamaan berdekatan itu langsung saya minta anak-anak berkelompok, tidak menyesuaikan atau berhitung. Mungkin kekurangannya di situ karena saya melihat waktu anak-anak berdiskusi kadang masih ada yang malu-malu karena anak kelas 7 sekarang itu misalkan diskusi dengan lawan jenis dan kemungkinan saya kemarin terlalu banyak membuat kelompoknya sehingga anak-anak cuma satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Yang putra sama putri kadang masih malu-malu. Jadi malah nggak jadi diskusi, malah kadang bisik-bisik sendiri gitu Bu. Menurut Bu Anis kekurangannya di apa? Masih anak yang kurang aktif, ngoten nggih Bu, masih ada kekurangan kurang aktif karena kelompoknya terlalu banyak, ngoten nggih. Kemudian bagaimana solusi atau kenapa kok itu bisa kurang aktif gitu Bu? Solusi dari setelah melihat kegiatan anak kemarin itu solusi mungkin yang saya akan gunakan nanti, saya akan membentuk kelompoknya lebih kelompok besar gitu. Ya, jadi awalnya itu satu kelompoknya terdiri dari 2 anak, mungkin nanti bisa minimal lah terdiri dari 4 anak. Dan itu nanti saya seragamkan sesuai dengan kemampuan anak. Biar anak itu nyaman juga ya. Jadi untuk pembelajaran kurikulum merdeka kan berdiferensiasi ya. Nah, sesuai kemampuan anak yang sedang, anak yang tidak itu nanti bisa dikolaborasikan. Ya, oke. Berarti tadi Bu Anis sudah menemukan solusi nggih, bagaimana cara mengatasi dari kekurangan-kekurangan tadi. Sekarang Bu, izinkan saya menyampaikan sedikit temuan-temuan saya yang kemarin dalam proses pembelajaran saya temukan, ngoten nggih Bu. Keseluruhan menurut saya panjenengan sudah bagus dan keren Bu. Panjenengan juga mengajarnya sudah cukup merata, tidak pada satu titik. Kemudian atensi anak juga sudah cukup bagus. Namun ada beberapa masukan yang saya catat di sini. Yang pertama, Bu Anis itu masih terlalu banyak menunjuk anak, ngoten nggih. Sebaiknya dikurangi, ngoten Bu. Jadi kalau anak itu ditunjuk, seumpama kemarin si Bara, kan dia langsung
aku kan gitu nggih, kaget terutama. Kalau ada soal itu sebaiknya ditawarkan, Mbak. Siapa yang mau menjawab gitu? Kalau jenengan kan iya. Kalau jenengan kemarin kan langsung ada kan langsung ditunjuk ke anak kan gitu nggih. Itu sebaiknya ditawarkan, kemudian anak siapa yang bisa. Kalau memang anak itu sudah mentok, tidak ada yang bisa, itu baru boleh menunjuk ke anak. Iya. Si anak kalau ditunjuk dia tidak bisa. Tugas panjenengan untuk memotivasi anak bagaimana dia bisa menyampaikan, dan dia berani untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ngoten nggih, Bu. Selanjutnya saya amati tadi Bu Anis juga belum menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran nggih. Memang sebaiknya Bu Anis itu menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran agar anak itu bisa fokus ya. Kalau sudah tahu tujuan pembelajarannya ini, jadi anak itu fokus, oh apa yang akan saya tangkap atau akan saya dapatkan dari pembelajaran itu apa gitu. Kemudian mengenai PSE ya Bu, saya kira sudah jalan dan memang kurang kuat untuk PSE-nya. Menurut panjenengan seharusnya bagaimana untuk memperkuat PSE tersebut? Menurut saya untuk PSE gitu, memang kemarin belum kuat ya pas saat pembelajaran itu. Saya pas pembelajaran awal itu kan mulai salam, langsung ke nyapa anak-anak, jadi mungkin kurang speaking ya Bu ya. Kurang speaking itu biar anak-anak setidaknya itu bisa fokus atau enggak biar bisa santai atau lulus pembelajaran yang sebelumnya gitu. Panjenengan itu melakukan asesmen gitu. Asesmen menurut panjenengan, asesmen yang panjenengan lakukan itu sudah sesuai. Menurut saya kemarin ya Bu, untuk asesmennya ada yang sudah, tapi mungkin kurang baik, kurang lengkap ya. Oh gitu. Itu sesuai dengan catatan saya. Di sini asesmen itu kurang rubrik ya, rubrik penilaiannya nanti panjenengan tetapi dengan rubrik penilaian di tindak lanjutnya yang akan jenengan lakukan ngoten nggih. Terus tadi juga berarti sudah ada 2 yang mengenai PSE. Panjenengan dari apa tadi membuat breaking ya, kemudian di asesmen panjenengan nanti siapkan rubrik ngoten yang jelas sehingga anak itu akan terfokus ngoten nggih. Iya. Terus kapan kira-kira panjenengan akan merealisasikan tindak lanjut yang panjenengan tadi ngendikake? Insya Allah 2 minggu cukup ya. Iya, saya 2 minggu cukup untuk merealisasikan ngoten nggih. Ya. Oke, saya tunggu ya Bu realisasi dari tindak lanjut yang badhe panjenengan lakukan. Semoga semua berjalan dengan sesuai apa yang panjenengan rencanakan. Terus kemudian sukses selalu untuk Bu Anis dan terima kasih sudah kita melakukan bincang-bincang kali ini nggih. Kemudian di sini ada PP saya, Pak Imam. Monggo Pak Imam untuk memberikan umpan balik kepada kami berdua mengenai perbincangan pasca observasi tadi. Terima kasih pada Bu Anis selaku teman sejawat jadi desanya Bu Siti Mulyati dan membantu kami. Saya berharap kegiatan semacam ini menjadi suatu kebiasaan dalam supervisi akademik yang berpola pikir coaching, sehingga percakapan ini tadi saya lihat sudah menemukan kesepakatan yang menjadi tidak lanjut Bu Anis. Ini yang terpenting. Jadi saya pantau ada 2 hal kayaknya di kesepakatan
untuk meningkatkan kualitas KSE-nya dengan fokus menerapkan permainan, SPG seterusnya. Kemudian yang lebih keren lagi nanti ada ini ya, asesmen. Asesmen memang rubrik penilaian rubrik itu penting karena biar anak-anak lebih jelas dalam memperoleh capaian pembelajaran. Di rubrik itu menjadi kriteria yang nanti harus disampaikan ke anak dan secara aplikatif itu juga bisa menilai. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang bermanfaat di Anies sehingga kita lebih tahu secara menyeluruh untuk berada pembelajarannya, finalnya, hasilnya bisa kita rasakan. Semoga komitmen Bu Anies, kesepakatan berdua ini bisa dibuktikan, tidak lanjuti dengan hal yang sudah disepakati Pak. Semoga dilanjut dan terima kasih. Semoga Terima kasih Pak Imam. Demikian tadi perbincangan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih Pak Imam dan Bu Anies. Saya akhiri perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.